Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajari tentang cara membuat sketch ya. Yang pertama itu buat file partnya dulu, klik new, lalu di USD drop down, lalu klik metric dan juga klik standar milimeter IPT. Nah, ini bisa diklik 2 kali atau diklik create ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang cara membuat sketsa dengan perintah-perintah seperti line, rectangle, arc, dan juga chamfer ya. Nah, ini akan loading sebentar tergantung kekuatan laptop masing-masing. Lalu kemudian akan ada ribbon ya, ini di atas itu. Nah, ini ada 3D model, sketch, annotate, dan sebagainya ya. Untuk membuat sketch itu 2D sketch yang di kiri atas itu. Nah, setelah diklik itu nanti akan muncul beberapa plane. Pilih satu, tapi kebanyakan itu yang di kiri bawah ya. Tekan finish kalau sudah ya. Kemudian jika ingin melanjutkan sketch-nya itu, klik 2 kali di sketch 2 ini yang sebelah kiri itu. Lalu kemudian kita lanjut ke fungsi line, klik titik pertama, lalu klik titik terakhir. Seperti itu ya. Nah, ini juga kita bisa mengatur berapa dimensinya. Itu ya seperti itu. Jadi yang angkanya itu diketik sebelum titik kedua itu diklik ya. Kemudian fungsi spline itu caranya itu yaitu tentukan titik pertama, tentukan titik lengkungan, baru kemudian titik terakhirnya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang fungsi circle ya. Nah, fungsi circle itu ada 3, yaitu center point, tangent, dan ellipse. Untuk fungsi circle, tentukan titik pertama, lalu titik kedua atau dimensinya ya. Kemudian untuk circle tangent itu, tentukan 3 buah line-nya dulu, seperti itu. Ini line pertama, kemudian line kedua, kemudian terakhir line yang ketiga. Nah, setelah itu gunakan fungsi tangent, diklik ketiga line itu, sudah jadi ya. Kemudian untuk fungsi ellipse itu seperti fungsi rectangle, jadi klik titik awal, titik kelengkungan pertama, lalu kemudian titik kelengkungan kedua. Sudah, klik finish. Berikutnya adalah fungsi arc ya. Arc itu artinya kelengkungan, ada 3, yaitu 3 point, tangent, dan center point. Untuk 3 point itu tentukan titik awal, titik kedua, lalu kelengkungannya. Lalu untuk yang fungsi yang kedua yaitu tangent, tentukan titik yang bersenggungan, lalu tentukan arc-nya. Kemudian yang terakhir yaitu center point. Center point itu bisa dari satu sisi ke sisi lain atau dari tengah ya, seperti ini. Tentukan titik awal, titik akhir, dan berapa derajat. Kemudian kalau sudah selesai, klik finish. Kemudian berikutnya fungsi rectangle ya. Fungsi rectangle itu ada 4 yang paling penting ya. Yang pertama adalah 2 point, tentukan titik awal, tentukan diagonalnya ya. Itu bisa kita tentukan dimensi dengan cara diketik. Kemudian 3 point, tentukan titik awal, titik 2, lalu tingginya. Kita bisa ketik juga seperti itu tadi. Kemudian berikutnya adalah fungsi 2 point center ya. Itu point center itu tentukan titik tengahnya seperti ini, lalu diagonalnya. Kemudian yang terakhir 3 point center. 3 point center itu dari titik tengah, lalu berapa sisinya, lalu tingginya ya, seperti ini. Kalau sudah, tekan finish.
Berikutnya adalah fungsi jumper dan fillet ya. Untuk jumper dan fillet ini harus ada siku-sikunya ya. Nah, seperti ini. Lalu yang pertama adalah fillet. Untuk fillet itu kita tentukan dulu berapa radiusnya, misalnya 5. Terus kita klik siku-sikunya seperti ini. Atau misalnya 10. Nah, seperti ini ya. Dan ini bisa kita ubah dimensinya juga. Kemudian untuk jumper, tadi kita tentukan berapa siku-sikunya, yaitu 10 misalnya. Lalu kita klik 2 sikunya seperti ini. Kalau sudah, tekan OK. Kita bisa ubah dimensinya seperti ini, seperti 15. Yang jumper juga sama, cuma klik yang ada angkanya ya. Kalau sudah, tekan finish. Lalu berikutnya adalah project geometry. Caranya adalah buat sketch ya, yang di bagian yang mau dilihat irisannya. Lalu tekan project geometry. Lalu tekan area yang mau dibuat project geometrinya ya.